Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Session Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Henry Setiadi yang merupakan founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Henry. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, kabar baik Pak, sehat ya Pak David? Sehat Pak Henry, terima kasih sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Pak Henry, di sepanjang perdagangan hari ini di awal pekan, tepatnya indeks harga saham gabungan tadi di sesi pertama sempat ditopang oleh beberapa perbankan pick-up. Penguatan yang terjadi juga cukup signifikan, dan tampaknya kondisi ini tidak berlangsung lama Pak Henry, karena di penutupan sesi kedua IHSG meskipun ditutup di zona hijau tapi penguatannya lebih ke arah terbatas, di mana beberapa perbankan pick-up yang menopang penguatan indeks harga saham gabungan, beberapa sahamnya justru ditutup di zona merah di perdagangan sesi kedua hari ini. Bagaimana analisis Anda, Pak Henry? Ya Pak David, ya memang benar ya, tadi IHSG mengalami penguatan yang cukup signifikan, tapi di akhir sesi kedua kelihatannya kembali slowing down gitu ya. Dan khususnya tadi juga emiten-emiten di perbankan ya, yang tadi kenaikannya sudah mulai hot tinggi ya, kemudian sudah slowing down, dan sebagian ada yang malah ke zona merah. Nah tapi secara overall Pak David, kalau kita melihat ya, itu IHSG itu masih bergerak ranging gitu ya, jadi tidak bisa dibilang melemah ya, tapi juga tidak bisa dibilang menguat ya. Kelihatannya ini window dressing ini sudah selesai nih ya, sudah selesai lebih awal ya, lebih ke arah ranging kalau saya melihat Pak David. Baik, Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini ditopang oleh apa Pak Henry? Apakah memang sentimen dari tapering, kemudian juga virus Omicron masih membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Atau lebih kepada penguatan dari perbankan sudah cukup signifikan dan para investor profit taking kepada beberapa perbankan tertentu Pak? Ya benar Pak David. Sentimen positifnya sih lebih pada right issue daripada perbankan gitu ya, dimana setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan hari ini ya ada saja maksudnya para trader ya yang melakukan yang namanya aksi profit taking ya, sehingga mengalami koreksi sesaat ya, tapi masih cukup wajar ya. Nah kalau untuk isu negatifnya, sentimen negatifnya itu isu varian baru ya, COVID-19 itu Omicron ya. Kelihatannya memang ini juga berpengaruh ya, negatif ya terhadap confident daripada para pelaku pasar itu Pak David. Baik, bagaimana rekomendasi Anda terhadap beberapa perbankan pick-up dengan fluktuasi yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini Pak Henry, terutama juga dalam menghadapi window dressing di Desember 2021 ini? Ya, memang kalau kita lihat daripada performance semua sektor secara umum ya, ini yang tetap mendukung dan menopang performa IHSG ini tetap saya melihat di sektor perbankan ya. Jadi para pelaku pasar yang masih punya posisi di emiten khususnya di sektor perbankan ini masih cukup potensial ya, bahkan sampai ke first quarter tahun depan ya. Jadi jangan panic selling ya bagi yang posisi ya terkoreksi ya. Nah kemudian bagi yang sudah membutuhkan profit pun juga jangan cepat-cepat saya bilang profit taking ya, karena potensinya sampai dengan Q1 at least masih bisa terus menguat pada itu. Baik, rekomendasi jangka pendek untuk beberapa perbankan pick-up Pak Henry, mungkin kita mulai dari BBRI terlebih dahulu Pak. Hari ini juga ditutup di zona merah dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Rekomendasi Anda untuk BBRI Pak Henry? Ya, BBRI betul ya Pak David. Hari ini mengalami koreksi ya. Tadi minus 1,43%, ditutup akhirnya di 4110. Nah, kalau kita lihat BBRI ya, sebenarnya itu dia lebih ke ranging ya. Walaupun hari ini mengalami koreksi, tapi sebenarnya dia masih cukup kuat ya, karena masih tetap di atas level supportnya, yaitu di 4060 ya. Jadi sekali lagi kalau untuk BBRI itu menurut saya masih layak di hold Pak David. Oke, dengan posisi pelemahan yang terjadi, yang belum ambil posisi, direkomendasikan masuk tidak Pak? Ya, kalau untuk BBRI kelihatannya besok pun masih bisa melanjutkan koreksi ya.
Jadi bagi yang belum masuk posisi itu lebih baik bersabar ya. Dan kemudian harga idealnya bisa dilihat dari harga supportnya 4060. Jadi apabila besok diperdagangkan mendekati harga supportnya 4060 dan kemudian rebound ya, let's say di akhir sesi pertama atau di sesi kedua, boleh masuk Pak di harga sekitar 4060 yaitu di level supportnya Pak David. Baik, posisi yang sama secara teknikal untuk BBCA, Pak Henry, di penutupan sesi kedua tampaknya ditarik ke bawah ini, melemah di 0,34%, 7350. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBCA? Ya, untuk BBCA juga ya hari ini untuk koreksi tadi di 0,33%, tutup di 7350 ya. Dan kalau untuk BBCA juga pergerakannya juga ranging hampir sama Pak. Ya, jadi bagi yang belum masuk posisi, perhatikan saja level supportnya yaitu di 7250 ya untuk BBCA. Jadi besok apabila mendekati harga supportnya di 7250 dan kemudian rebound, boleh masuk di harga market gitu Pak David. Baik, support yang bisa diperhatikan untuk BBCA di 7250, hari ini di 7350, melemah di 0,34%. Level support yang bisa diperhatikan di 7250. Kondisi yang berbeda terjadi untuk saham BBNI, Pak Henry. Hari ini justru ditutup menguat nih, cukup signifikan di 1,86% di 6850. Analisis Anda untuk BBNI dengan pergerakan yang cukup berbeda dibandingkan dengan BBRI dan juga BBCA, Pak. Ya, kalau untuk BBNI sebenarnya dari segi tren ya Pak ya, hampir sama dengan tadi BBCA, itu bergerak ranging ya. Nah, hanya saja maksudnya signal reboundingnya kelihatannya hari ini nih ya, berhasil menguat tadi 1,8% ya, akhirnya ditutup di 6850. Nah, bagi yang belum masuk posisi ini belum ketinggalan Pak ya, karena level resistennya masih cukup lumayan roomnya, yaitu di 7.200 untuk BBNI. Ya, jadi bagi yang belum masuk posisi range-nya masih lumayan tuh, ya masih ada room ya. Resistennya perhatikan tadi sekali lagi di 7.200 untuk BBNI. Baik, 7.200 ini target sampai dengan akhir tahun atau sampai dengan beberapa minggu ke depan saja? Ya, dengan rata-rata pergerakan BBNI per hari itu sekitar 170 sebenarnya 180 rupiah. Ini sampai dengan akhir pekan ini ada peluang Pak buat nyampe resistennya tadi 7.200 bisa dijadikan sebagai target profit ya dalam minggu ini ya. Baik, meskipun menguat signifikan dengan range harga atau target price tadi di 7.200, masih rekomendasi buy. Pak Henry, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat beberapa saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami cukup banyak yang masuk dan beberapa juga menanyakan dari perbankan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, masih di IDX Season Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Henry Setiadi dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan. SMGR dari industri dasar produsen semen direkomendasikan buy dengan supportnya di 7.900, resistennya di 8.500, masih cukup lebar ini. Sementara untuk 3 saham lainnya adalah perbankan digital. BBYB supportnya ada di 2.000, resistennya di 2.520, bank supportnya di 2.350 dan resistennya ada di 2.850. Agro supportnya di 1.920 dan resistennya di 2.240. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry masih bergabung bersama kami, Pak. Halo Pak Henry. Ya, tampaknya kami terputus dengan Bapak Henry Setiadi. Tadi sudah disampaikan beberapa saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada 4 saham yang direkomendasikan, diantaranya adalah dari industri dasar produsen semen, ada SMGR. Hari ini direkomendasikan buy di penutupan sesi kedua. Untuk SMGR ini ditutup di zona hijau pemirsa. SMGR menguat di 2,85% dan ditutup di level 8.125. Tidak hanya SMGR, untuk saham-saham yang ada di sektor semen, SMCB juga mengalami penguatan di 0,90% dan ditutup di level 1.675. Dan tidak hanya itu pemirsa, saham-saham yang ada di sektor ini ada INTP. Dan kebetulan ini juga listed company update kami untuk hari ini, di mana INTP mengalami penguatan signifikan di 9,26% dan ditutup di level 12.100.
9,26% di 12.100 pemirsa, di mana INTP akan melakukan aksi buyback ini yang akan dimulai di hari ini di Senin di 6 Desember 2021 sampai mengalami penguatan signifikan. Kita sudah terhubung kembali dengan Bapak Hendri Setiadi. Pak Hendri. Halo Pak Hendri. Pak Hendri. Ya, Pak David. Ya, kita lanjutkan kembali Pak Hendri. Ini ada 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak. Tampaknya dominan dari perbankan digital Pak Hendri. Iya, betul Pak David. Ya. Analisis dari rekomendasi dari perbankan digital Pak. Oke, baik. Ya, dari perbankan digital tadi ada BBYB ya Pak ya. Itu pergerakannya masih strong uptrend ya. Perhatikan level resistennya di 2520. Kemudian untuk level support itu di 2000 Pak. Ya, kemudian yang kedua juga ada bank ya. Itu resistennya di 2850, kemudian supportnya di 2350. Ya, jadi kalau untuk bank itu perubahan hari ini mengalami koreksi ya, sudah 2,41%, tapi ini koreksi normal, justru peluang Pak bagi belum masuk posisi untuk masuk kembali di level supportnya. Itu Pak David. Baik, kalau untuk dari saham pilihan lainnya, untuk perbankan lainnya yang untuk digital Pak. Untuk yang lainnya itu kita di sini melihat ada agro Pak ya, agro ya. Agro itu level resistennya di 2240 ya, 2240. Kemudian level supportnya 1920. Ya, trennya juga sama Pak ya. Ini kita melihat justru ada signal ya kalau bank digital ini sepanjang pekan ini khususnya gitu ya Pak ya. Itu bisa melanjutkan penguatan Pak David. Baik, dengan support dan resisten untuk agro Pak Hendri. Ya, untuk agro sendiri level supportnya 1920. Kemudian kalau untuk level resistennya di 2240 itu Pak David. Baik, di luar dari perbankan big cap SMGR, Anda juga rekomendasikan hari ini juga ditutup menguat Pak Hendri. Analisisnya untuk SMGR. Ya, SMGR juga Pak kita melihat karena kita tahu bahwa sudah mengalami penurunan ya yang cukup signifikan dari awal November. Pada saat itu harganya itu masih di level sekitar 9.900 ya Pak ya. Nah, terus Pak turun gitu ya sampai dengan perdagangan kemarin Pak di level terendahnya di 7.900. Nah, kalau untuk SMPR ini di sini justru kita melihat Pak hari ini udah mengalami penguatan adalah strong signal ya untuk terus rebounding sepanjang hari ini ya, sepanjang minggu ini Pak maksudnya ya. Jadi tadi ditutup menguat 2,84% di harga 8125. Nah, bagi yang belum masuk posisi bisa Pak terus Pak melanjutkan penguatan. Perhatikan saja untuk level supportnya Pak untuk SMPR itu di 7.900 dan untuk level resistennya di 8.500 untuk SMPR. Baik, dari posisi penutupan hari ini range-nya masih cukup lebar. Bagaimana dengan INTP Pak? Hari ini juga menguat signifikan di atas 9%. Pak Hendri, buyback yang dilakukan oleh untuk INTP mulai berlaku untuk per Senin 6 Desember ini. Ya, kalau untuk INTP ya hari ini benar ya cukup signifikan Pak, kenaikannya ya 9,25% ya, ditutup di level 12.100 gitu Pak. Nah, kalau untuk INTP sebenarnya level price ini juga masih cukup besar range-nya ya, karena dia punya resistennya itu masih lumayan jauh ya, ada di 12250 tadi ya, seperti uji itu ya level high-nya ya. Nah, kemudian seperti koreksi dan akhirnya tutup di 12.100 ya. Jadi kalau untuk INTP bagi yang belum masuk posisi mesti dilihat nih Pak. Apabila besok bisa break ya level resistennya di 12.250 ya, INTP ini masih besar Pak potensinya untuk melanjutkan penguatan dan menguji kembali level resisten berikutnya yaitu di 12980 kalau untuk INTP. Oke, posisinya belum jenuh beli Pak? Untuk INTP saya bisa katakan bahwa ini belum jenuh beli ya, tapi masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan Pak INTP. Baik, cukup erat kaitannya Pak Hendri dengan aksi buyback yang dilakukan oleh Perseroan mulai per hari ini? Yes, itu juga sentimen positif Pak ya, yang membuat INTP ini menguat Pak ya, gitu. Baik, beberapa saham pilihan, kemudian juga beberapa saham tadi dari industri dasar, ada SMGR, kemudian juga INTP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba jawab pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami Pak Hendri sampai sejauh ini. Saya akan coba sapa terlebih dahulu, ada Clay
Ini dari Bandung, terima kasih juga sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Clay di Bandung mempertanyakan saham BRIS ini, posisinya di 2020 Pak, di hold atau di cut loss. Bagaimana analisis dan rekomendasinya untuk BRIS, Pak Henry? Oke, baik, Clay, terima kasih untuk partisipasinya. Kalau untuk saham BRIS ya, itu rebound signalnya kuat Pak, itu kemarin ya, pada saat itu penutupan di 1875 ya, itu BRIS itu level reboundnya cukup strong ya, dan hari ini terbukti itu Pak ya, rebound walaupun nggak terlalu besar, 0,26% ditutup di 1880. Dan untuk BRIS Pak ini sangat potensi Pak, besok tetap melanjutkan penguatan ya. Perhatikan saja untuk level supportnya untuk BRIS di 1810 ya, 1810. Kemudian kalau untuk level resistannya itu di 2020 untuk BRIS. Pak Henry sudah ambil posisi di 2020 Pak, dengan nyangkut di level atas. Ini bagaimana strateginya paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi? Yes, jadi 2020 level yang tadi diambil gitu ya, itu merupakan level resisten tuh. Jadi mesti dilihat besok kalau misalkan berhasil break bisa di atas 2020, ini bisa melanjutkan penguatan Pak ya, ke level resisten berikutnya di 2110. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Edi yang ada di Batam. Terima kasih Pak Edi sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Mohon analisa, saran, dan prospek beberapa minggu ke depan untuk saham HMSP. Pak Henry, sudah ambil posisi di 1515, apakah bisa average down atau entry di harga sekarang? HMSP Pak Henry? Oke, baik ya, HMSP hari ini tutup menguat ya Pak ya, 0,5% ditutup di 1000 tadi. Nah kalau untuk HMSP itu pergerakannya masih ranging ya. Itu perhatikan saja untuk level supportnya itu ada di 995 ya, 995. Nah kemudian untuk resistannya itu ada di 1050 ya. Jadi masih ranging ya. Jadi yang belum masuk posisi sebenarnya bisa manfaatkan ranging ini ya, lebih ke short term to medium Pak sementara ya, karena pergerakannya masih ranging Pak, lebih cocok untuk swing Pak ya. Baik, yang penutupan di level 1000 Pak Henry, sudah ambil posisi nyangkut di atas di 1515. Anda rekomendasikan averaging down tidak? Kalau untuk HMSP dilihat besok Pak ya, kalau mau averaging down dilihat kalau misalkan dia kembali melemah ya dan menguji level supportnya di 995 ya, boleh ambil kembali. Tapi kalau break di bawah 995 kelihatannya tergantung trading planning ya. Ya ini lebih cenderung ini ranging to downtrend, belum ada signal untuk rebound Pak David. Oke, Pak Edi di Batam menyangkut HMSP di 1515, penutupan hari ini di level 1000 menguat di 0,50%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan Pak Henry, nanti kita akan coba ulas kembali satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Henry, kita lanjutkan kembali Pak. Halo Pak Henry. Pak David. Yes, ya, Pak David. Pak Victor Natali dari Malang, Pak Henry. Astra Nasional penutupan di 5650. Potensi kedepannya akan seperti apa? 5650 melemah di 1,74%. Jangka pendek atau untuk minggu depan, Pak Henry, untuk Astra Internasional? Oke, baik. Untuk Astra Internasional ya, hari ini mengalami koreksi ya. Namun demikian kalau kita lihat Astra Internasional ini Pak, dari trennya Pak itu justru ada potensi untuk rebounding ya. Jadi hari ini walaupun terkoreksi ya, jadi jangan panik selling ya. Perhatikan saja untuk level supportnya untuk Astra Internasional itu di 5.600 ya, 5.600. Kemudian untuk level resisten yang terdekatnya itu ada di level 6175 kalau untuk Astra Internasional. Baik, target sampai dengan akhir tahun berapa untuk ASI? Target dengan akhir tahun ya dengan pergerakan SII per hari sekitar Rp250 itu bisa at least Pak di 6450 Pak kalau untuk Astra Internasional ya. Baik, masih cukup lebar ini range harga untuk Astra Internasional 5650 melemah di 1,74%. Jangan panik, ada potensi rebound kembali untuk Astra Internasional dan menyentuh ke level resisten terdekatnya di 6175, sementara target sampai dengan akhir tahun ada di 6400. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba sapa, ini ada Jokowi tanpa menyebutkan dari mana, untuk menanyakan saham IRA. Ambil posisi di 2090 Pak Henry. Potensi untuk besok, jangka pendek untuk IRA.
Oke, baik. Ya, kalau untuk IRA, kita lihat sebentar ini IRA. Oke. Untuk IRA, Pak Henry? Ya, untuk IRA ya, Pak. Ya, untuk IRA, Itama Ranoraya, Pak ya, betul ya. Itama Ranoraya, kita lihat hari ini, Pak, kelihatannya lebih bergerak ranging ya, Pak ya, untuk IRA ya, Pak ya. Jadi kalau untuk IRA ini, kita lihat kalau untuk sebentar Pak ya, jangka pendek ya Pak ya tadi pertanyaan ya Pak ya. Ya, untuk besok Pak, 2090 ambil posisi, penutupan hari ini di 2100 Pak Henry. Oke, kalau untuk IRA ini kan sebelumnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kelihatannya kalau untuk besok Pak, ini masih rawan aksi profit taking Pak. Jadi perhatikan saja untuk level supportnya itu yang terdekat itu ya Pak ya. Itu di 2030 ya, 2030. Kemudian kalau berhasil rebound di atas 2030 ya, itu ada kemungkinan kembali lagi ke level resisten terdekatnya itu ada di level 2060 Pak. Jadi nggak terlalu besar, jadi cenderungannya ini terkoreksi dan arahnya ke ranging ini saya kira. Baik, selanjutnya ada Bapak Anggiat di Bekasi menanyakan saham keras. Ini cukup serius Pak Henry, sudah ambil posisi di level atas Pak 700. Hari ini ditutup di level 448, auto reject bawah sepertinya untuk keras. Anda melihat dengan posisi dari Pak Anggiat di Bekasi yang di 700, sementara posisi penutupan hari ini di 448. Ini sudah hampir 50% Pak Henry. Paling tidak menimbulkan kerugian yang terjadi. Bagaimana Anda melihat setelah ambil di 700 untuk keras dengan pelemahan yang terjadi di perdagangan hari ini? Ya, kalau untuk keras ya Pak ya, kalau misalkan mau averaging down ya harus diperhatikan ya apakah besok itu bisa bertahan di level supportnya, yaitu ada di 440 ya. Kalau misalkan bisa bertahan di 440, ada kemungkinan dia akan rebound terlebih dahulu ya, dan kemudian menguji level resisten yang terdekatnya itu ada di 484 Pak, 484 ya. Jadi kalau untuk keras ini memang kelihatannya kalau ambil di posisi 700 mesti bersabar nih ya, karena per harinya itu pergerakannya nggak terlalu besar ya, sekitar Rp15 ya, kemungkinan harus menunggu sampai dengan at least ya first quarter tahun depan gitu Pak, kalau misalkan masih mau di call gitu. Pak David. Baik, kalau averaging down di level 440 tadi direkomendasikan Pak Henry? Yes, betul. Jadi selama dia menguji level supportnya 440 dan kembali rebound, ya boleh diambil di level tersebut. Tapi kalau ternyata break kembali, wah saya rasa itu tergantung credit plan ya, mau di cut loss atau mau di call untuk jangka panjang ya itu. Selanjutnya kita ke Malang, ada Bapak Kusnawan, Pak Henry menanyakan saham pendatang baru ini Pak, ada Depo Pak Henry, sudah ambil posisi di 700. Hari ini tertekan di 1,75% dan ditutup di level 560. Secara teknikal untuk Depo yang baru tercatat di Bursa Efek Indonesia sudah tergambar tidak Pak Henry? Ya, kalau untuk Depo itu kan baru berapa hari, 1 minggu ya Pak kurang lebih ya. Ya ini kecenderungannya ranging ya, masih belum kelihatan ya untuk trennya. Ya jadi hari ini pun tadi terkoreksi sebesar 1,75%, ditutup di 560. Jadi untuk Depo ini sepertinya too early kalau kita bicara mau melepas atau seperti apa. Jadi seharusnya ini kalau udah masuk di Depo, harusnya kasih waktu lebih panjang gitu ya. At least kita lihat di akhir tahun Pak Depo. Baik, target sampai dengan akhir tahun di berapa Pak? Untuk Depo kalau kita lihat rata-rata pergerakan per harinya itu juga nggak terlalu besar ya, antara dia di range 470 sampai dengan 660 gitu ya. Jadi target sampai dengan akhir tahun itu at least saya lihat Pak bisa berpotensi di 740 sampai dengan 745 Pak untuk Depo. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa, ini ada Bapak Yudi di Bekasi ini. Untuk Indi Pak, sudah ambil posisi di 1725 Pak Henry, support dan resistennya dari pertambangan batubara. Singkat saja Pak. Oke, baik Pak. Ya, untuk Indi hari ini menguat ya Pak ya, menguat ya, itu 1,16%, ditutup di 1730 ya. Nah langsung saja untuk level support yang diperhatikan itu ada di 1600. Kemudian untuk level resistennya itu di 1820 untuk Indi Pak. Baik, terakhir ada Bapak Adi dari Surabaya, mau tanya support dan resistennya untuk PPGL ini. PPGL, Prima Globalindo Logistik Tbk, Pak Adi dari Surabaya. Anda rekomendasikan tidak Pak? Dan juga dari sisi profil risiko dan likuiditas dari PPGL Pak Henry?
Baik ya, dari Pak Adi ya, Surabaya ya. Ya kalau untuk PPGL kita lihat Pak, dari segi likuiditas dari trennya juga jelas Pak ya. Dan hari ini kita lihat ditutup di 120 ya. Jadi lebih bergerak ranging. Tapi secara keseluruhan Pak, ini trennya masih uptrend Pak ya. Jadi yang belum masuk posisi boleh di hold. Yang sudah masuk posisi boleh di hold, dan yang belum masuk posisi sebenarnya harga saat ini pun di 120 itu masih ideal Pak untuk masuk posisi itu Pak. Oke, dengan target price singkat saja Pak. Ya, kalau untuk PPGL target price-nya ada di 148 yang bisa dijadikan sebagai target price terdekat Pak untuk satu PPGL ya. Untuk PPGL Prima Global Indo Logistik Tbk. Waktu kita cukup terbatas Pak Henry. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sebenarnya masih banyak pertanyaan. Kami mohon maaf karena waktu yang terbatas dan Anda bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami kembali untuk perdagangan esok di program dan di jam yang sama. Pak Henry, terima kasih. Sehat selalu Pak. Masih. Sehat selalu Baik, Bapak Henry Setiadi, founder Mastermind Trader, sudah berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing kali ini. Dan pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi minimalisir risiko kematian hingga 73%. Untuk itu pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi, menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saya David San Alvo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.